Kemudian kita lanjutkan sedikit ya tentang house tree person tadi ya. Ya. Jadi tentang tadi sudah sampai jendela dan pintu ya, melambangkan keterbukaan dan interaksi sosial ya. Tadi saya sudah bilang ya, pintunya sebaiknya terbuka, jendela tidak boleh ada jeruji besinya ya. Kalau sampai pintu atau jendela itu tidak digambar, maka ada kecenderungan pernah terjadi pelecehan ya. Kemudian gembok itu melambangkan bahwa ada orangnya defensif ya, dan pegangan pintu itu tidak perlu digambar ya. Kemudian awan, hujan, burung ya, atau misalnya salju tidak perlu digambar karena misalnya salju itu bisa melambangkan depresi ya, atau psikopatologi ya. Kemudian gambar jalan setapak tadi saya sudah katakan, gambar jalan setapak itu sebenarnya bagus ya, karena itu melambangkan akses ya, dan bahwa ada juga orang yang ramah ya terhadap orang lain. Kemudian gambar pohon dan bunga tadi, pohon bunga, pohon buah ya, itu melambangkan aspek yang menyenangkan dalam hidup atau Anda orang yang bahagia ya. Kemudian gunung tidak perlu digambar ya, dan yang juga tidak perlu digambar itu rumah yang tingkatnya 2 ya, karena ada pikiran yang bercabang ya. Jadi sebaiknya gambarnya rumahnya 1 lantai ya, bukan rumah yang 2 lantai. Kemudian bagaimana kalau pintunya tertutup tapi jendelanya terbuka ya? Itu tandanya ya ada pembatasan-pembatasan dari keluarga ya. Seperti misalnya orang yang merasa terkekang ya dengan keluarganya. Kemudian juga tidak boleh menggambar orang yang sedang melamun di jendela ya, karena artinya itu dia sangat membutuhkan kontak dengan orang lain ya, jadi merasa sangat kesepian. Kemudian tidak boleh menggambar kolam renang atau kolam ikan ya, karena itu melambangkan hubungan seksual ya. Ya, juga tidak boleh menggambar pintu belakang ya, karena melambangkan rahasia-rahasia yang tersembunyi ya. Boleh menggambar lampu di teras ya, karena lampu itu menandakan keterbukaan ya terhadap orang lain ya. Boleh juga menggambar garasi dan mobil ya, menandakan bahwa tamu itu selalu disambut dengan hangat di rumah kamu ya. Kemudian boleh menggambar matahari, bulan dan bintang ya, karena menandakan otoritas, tapi juga menandakan rasa cinta dan afeksi ya. Makanya tadi saya bilang boleh menggambar matahari ya. Kemudian menggambar ayunan di pohon itu menandakan hubungan yang baik dan Anda orang yang mampu untuk bersenang-senang. Anda orang yang punya kemampuan untuk bahagia ya. Kemudian tidak disarankan menggambar cerobong asap ya. Jadi kalau di budaya luar ya, cerobong asap itu biasanya berasal dari perapian, tapi kalau di Indonesia mungkin berasal dari dapur ya. Jadi cerobong asap itu menandakan nafsu seksual dan agresi ya. Jadi sebaiknya tidak digambar. Oke. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita kali ini, ya, di sesi kita kali ini. Jadi hari ini kita sudah bahas ya secara umum dan menyeluruh ya tentang
draw a person test, ya tes menggambar orang, kemudian draw a tree test, ya tes menggambar pohon, dan juga ya house tree person atau tes menggambar rumah orang dan pohon. Jadi ada aturan-aturan yang bersifat umum, ada juga aturan-aturan yang bersifat khusus ya. Semoga paparan saya tadi ya cukup jelas ya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ya. Semoga juga sudah ada yang dicatat ya, apa kekurangan dan kelebihan dari gambar kita dan apa yang bisa diperbaiki. Kalau saya observasi tadi secara umum, banyak yang menggambarnya belum bersifat anatomis untuk orang, banyak yang belum bersifat anatomis dan belum simetris ya. Jadi banyak yang bentuk tubuhnya itu masih komikal ya. Itu yang perlu diperbaiki. Tes gambar psikologi itu bukan tes menggambar komik ya, tapi menggambar orang yang biasa seperti biasanya ya. Itu adalah observasi saya ya. Ingat, gambar orangnya harus anatomis dan simetris, ya tidak boleh ada bagian tubuh yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan ya. Jadi tidak lebih tidak kurang ya, tidak gemuk tidak kurus ya, tapi biasa-biasa saja ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya untuk pertemuan pertama kita ini ya. Semoga pelajaran kita ini ada manfaatnya untuk bekal kita ke depan ya. Dan pesan saya untuk tes gambar itu kita selain mengerti teorinya tapi juga harus banyak-banyak berlatih. Karena tadi saya lihat ada beberapa yang gambarnya bagus ya, tapi tarikan garisnya itu masih kurang percaya diri ya, ada banyak coretan, ada juga banyak penekanan, garis yang tebal dan kasar ya. Itu bisa diperbaiki dengan latihan. Sekian saja dari saya. Saya tutup ya pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.